Saya menarik energi positif dalam hidup saya. Saya dikelilingi keberkahan, ketenangan, dan jodoh yang baik. Segala hal yang saya lakukan mendatangkan rezeki, kebahagiaan, dan ketentraman. Saya percaya bahwa apa yang ditentukan Tuhan adalah yang terbaik untuk hidup saya. Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah jodoh kita bisa ditentukan dari weton kelahiran? Banyak orang Jawa percaya bahwa kecocokan pasangan bisa dihitung dari hari dan pasaran ketika seseorang lahir. Dan dua weton yang sering membuat penasaran adalah pahing dan pon. Apakah mereka saling melengkapi, ataukah justru hubungan mereka penuh tantangan? Dalam video kali ini, kita akan membahas secara lengkap rahasia kecocokan antara weton pahing dan weton pon. Mulai dari sifat dasar, perhitungan Neptu, hingga bagaimana asmara dan rezekinya jika bersatu. Jangan lewatkan satu bagian pun, karena apa yang akan Anda dengarkan bisa menjadi pencerahan, terutama bagi Anda yang sedang menimbang jodoh atau penasaran dengan pasangan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, sahabat spiritual, selamat datang kembali di channel Khodam Sejati, tempat di mana kita belajar bersama tentang ilmu primbon Jawa, weton, dan rahasia kehidupan yang penuh makna. Terima kasih karena Anda sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Khodam Sejati agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Tulis juga komentar Anda tentang pengalaman atau cerita menarik seputar weton pahing dan pon. Siapa tahu cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi sahabat spiritual lainnya. 1. Karakter umum weton pahing, sahabat spiritual, ketika kita berbicara tentang weton pahing, maka kita sedang membicarakan salah satu weton yang penuh energi, penuh semangat, dan juga penuh misteri. Weton ini sering disebut sebagai weton yang membawa keberanian besar dalam diri seseorang, tetapi sekaligus juga membawa ujian-ujian berat dalam perjalanan hidupnya. Tidak sedikit orang yang lahir pada pasaran pahing ini memiliki jalan hidup yang unik, penuh lika-liku, dan kerap membuat mereka terlihat berbeda dibandingkan orang lain. Orang yang lahir di weton pahing umumnya memiliki jiwa yang kuat. Mereka dikenal dengan keberaniannya, tidak mudah takut, dan seringkali justru maju duluan ketika orang lain masih ragu. Sifat ini membuat pahing terlihat menonjol dalam banyak hal. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka bisa menjadi sosok pemimpin alami. Mereka berani mengambil keputusan besar, berani memikul tanggung jawab, dan jarang sekali lari dari masalah. Namun, sifat berani ini juga kadang menimbulkan kesan keras kepala. Weton pahing juga identik dengan ambisi yang tinggi. Mereka memiliki impian besar dan tidak mudah puas dengan pencapaian kecil. Selalu ada dorongan dalam dirinya untuk lebih maju, lebih tinggi, dan lebih baik. Inilah yang membuat banyak orang pahing sering terlihat sibuk, seakan hidupnya dipenuhi oleh target demi target. Ambisi ini sebenarnya hal yang baik, karena membuat mereka tidak mudah menyerah. Tetapi di sisi lain, ambisi yang terlalu besar bisa membuat mereka terjebak pada rasa kecewa, terutama ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, orang pahing memiliki watak yang sangat energik. Mereka seolah tidak bisa diam terlalu lama. Ada saja kegiatan atau ide yang ingin mereka kerjakan. Tidak heran jika orang berweton pahing sering terlihat gesit dan cepat dalam bertindak. Bahkan dalam hal pekerjaan, mereka biasanya menjadi penggerak utama. Namun, energi yang besar ini juga bisa berbalik menjadi emosi yang sulit dikendalikan. Ketika marah, orang pahing bisa menjadi sangat keras dan sulit ditenangkan.
Kelebihan lain dari weton pahing adalah kecerdikan dan kepandaian dalam melihat peluang. Banyak yang percaya pahing memiliki naluri kuat untuk membaca keadaan. Dalam hal mencari rezeki, mereka tidak mudah menyerah. Ada kalanya rezeki itu datang dengan cara yang tidak terduga, seolah ada jalan terbuka setiap kali mereka berusaha. Tetapi justru karena sifat berani mengambil risiko ini, kehidupan mereka kadang penuh pasang surut. Ada masa kejayaan, tetapi ada pula masa sulit yang harus dilewati dengan sabar. Dari sisi sosial, orang pahing biasanya memiliki karisma. Kehadirannya disadari oleh orang lain. Mereka mudah dikenal, bahkan kadang menjadi pusat perhatian. Tetapi tidak semua orang bisa dekat dengan mereka, karena sifat kerasnya membuat sebagian orang merasa sungkan. Walau demikian, jika sudah mengenal lebih dalam, pemilik weton pahing sebenarnya memiliki hati yang tulus. Mereka bisa sangat peduli, sangat setia, dan rela berkorban demi orang yang mereka cintai. Namun, kelemahan utama dari orang berweton pahing adalah ego. Mereka sering merasa pandangannya adalah yang paling benar. Sulit untuk menerima pendapat orang lain, apalagi jika pendapat itu berlawanan dengan apa yang mereka yakini. Inilah yang kadang membuat hubungan mereka dengan orang lain tidak selalu berjalan mulus. Tetapi jika mereka mau belajar mengendalikan diri, menurunkan sedikit egonya, maka kelebihan mereka akan semakin menonjol. Secara garis besar, weton pahing melahirkan sosok yang penuh energi, penuh semangat, ambisius, berani, tetapi juga emosional dan keras kepala. Mereka ibarat api yang bisa menjadi penerang sekaligus bisa membakar jika tidak dikendalikan. Karena itu, pemilik weton ini dituntut untuk selalu menjaga keseimbangan dalam hidup. Jika mampu mengarahkan energinya ke jalan yang benar, orang pahing bisa mencapai banyak keberhasilan, baik dalam rezeki, karier, maupun kehidupan pribadinya. Itulah gambaran karakter umum weton pahing, sahabat spiritual. Sebuah weton yang kuat, penuh dinamika, dan membawa potensi besar, tetapi juga penuh tantangan yang harus dijalani dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Karakter umum weton pon, sahabat spiritual. Setelah tadi kita membahas tentang weton pahing yang penuh energi dan ambisi, sekarang mari kita beralih ke weton pon. Weton ini memiliki karakter yang berbeda, bahkan bisa dikatakan menjadi kebalikan dari pahing dalam beberapa hal. Orang yang lahir di pasaran pon seringkali dikenal dengan sifatnya yang lebih tenang, lebih kalem, dan penuh pertimbangan sebelum bertindak. Jika pahing digambarkan sebagai api yang menyala-nyala, maka pon bisa digambarkan sebagai air yang tenang. Mereka tidak mudah tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ada kecenderungan untuk menimbang segala sesuatu secara matang. Inilah mengapa orang yang lahir di weton pon sering terlihat bijaksana, meskipun usia mereka masih muda. Ketenangan yang mereka miliki membuat banyak orang merasa nyaman berada di dekatnya. Salah satu kelebihan besar dari weton pon adalah kesabaran. Mereka tidak mudah marah, tidak mudah terpancing emosi, dan lebih memilih diam daripada memperpanjang masalah. Sikap ini sering menjadikan mereka sebagai penengah dalam sebuah konflik. Banyak teman atau keluarga yang akhirnya menjadikan pon sebagai tempat curhat. Karena mereka tahu orang pon mampu mendengarkan dengan sabar tanpa banyak menghakimi. Namun, sifat sabar ini kadang juga menjadi kelemahan. Karena terlalu sabar, orang pon seringkali mengalah. Bahkan ketika seharusnya mereka bisa memperjuangkan haknya sendiri. Inilah yang membuat mereka kadang dimanfaatkan oleh orang lain. Terutama ketika bertemu dengan orang yang lebih dominan, pon bisa menjadi terlalu pasif dan sulit melawan. Dari segi pola pikir, pon dikenal teliti. Mereka tidak suka melakukan sesuatu secara sembarangan. Setiap langkah diperhitungkan dengan cermat.
Karena itu, orang PON biasanya sangat cocok dalam hal pekerjaan yang membutuhkan konsistensi, detail, dan kesabaran. Mereka bisa menjadi pekerja yang setia, tekun, dan jarang mengecewakan. Dalam hal keuangan, PON cenderung berhati-hati. Mereka bukan tipe orang yang boros. Justru sebaliknya, mereka lebih suka menabung atau menyimpan cadangan untuk masa depan. Sifat inilah yang membuat mereka sering dipercaya untuk mengatur keuangan rumah tangga. Jika menjadi pasangan, PON biasanya berperan sebagai pengatur keseimbangan dalam hal ekonomi. Namun, sifat hati-hati ini kadang membuat PON terlalu lama mengambil keputusan. Mereka sering menimbang terlalu banyak hal, sehingga kesempatan yang seharusnya bisa diraih justru terlewat. Dalam dunia usaha, hal ini bisa menjadi hambatan. Itulah mengapa orang PON sering membutuhkan pasangan atau rekan yang lebih berani mengambil risiko. Dalam kehidupan sosial, PON memiliki pembawaan yang sederhana. Mereka tidak suka mencari perhatian, tidak suka pamer, dan lebih nyaman hidup apa adanya. Namun, jangan salah, kesederhanaan ini justru menjadi daya tarik. Orang PON sering dianggap tulus dan jujur, sehingga banyak orang yang merasa bisa mempercayainya. Satu hal yang patut diingat, meskipun terlihat tenang, orang PON bukan berarti tidak punya pendirian. Justru mereka memiliki prinsip yang kuat. Hanya saja mereka tidak suka memaksakan prinsip itu kepada orang lain. Mereka lebih suka menjalani hidup dengan damai, tanpa banyak konflik. Jika sudah tersakiti, orang PON bisa sangat kecewa dan memilih untuk benar-benar menjauh, meskipun sebelumnya tampak baik-baik saja. Secara keseluruhan, sahabat spiritual, weton PON melahirkan pribadi yang tenang, sabar, penuh pertimbangan, dan bisa menjadi penyejuk dalam lingkungan sekitarnya. Mereka membawa energi yang damai, berbeda dengan energi berapi-api milik Pahing. Inilah yang membuat PON seringkali cocok dijadikan pasangan atau sahabat, karena mereka bisa menjadi penyeimbang ketika menghadapi orang yang lebih keras atau emosional. Namun, orang PON juga perlu belajar untuk lebih berani. Jangan hanya diam dan mengalah, tetapi juga harus bisa berdiri untuk dirinya sendiri. Dengan begitu, kebaikan dan kesabaran yang mereka miliki tidak akan dimanfaatkan orang lain, melainkan justru membawa keberkahan bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Itulah karakter umum dari weton PON. Sebuah weton yang penuh ketenangan, kesabaran, dan kejujuran, sekaligus menyimpan tantangan untuk bisa lebih berani dalam menjalani kehidupan 3. Perhitungan Neptu Weton Sahabat Spiritual. Setelah kita memahami karakter dasar dari weton Pahing yang penuh energi dan ambisi, serta weton PON yang tenang dan sabar, sekarang kita masuk ke bagian yang sering menjadi perhatian dalam ilmu Primbon Jawa, yaitu perhitungan Neptu. Dalam budaya Jawa, setiap hari dan pasaran memiliki nilai angka atau yang disebut dengan Neptu. Neptu inilah yang kemudian digunakan untuk berbagai macam perhitungan, mulai dari rezeki, watak, sampai dengan kecocokan jodoh. Mari kita lihat secara detail. Hari lahir memiliki nilai tertentu. Misalnya, Senin bernilai 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9, dan Minggu 5. Pasaran juga memiliki nilai. Legi 5, Pahing 9, Pon 7, Wej 4, dan Kliwon 8. Sekarang, mari kita fokus pada weton yang sedang kita bahas. Pahing memiliki nilai 9, Pon memiliki nilai 7. Jika kedua weton ini digabungkan, maka jumlahnya adalah 9 plus 7, 16. Lalu, apa arti dari angka 16 dalam perhitungan Primbon Jawa? Angka ini tidak sekadar angka biasa. Dalam tradisi Jawa, jumlah Neptu akan dilihat maknanya untuk menilai kecocokan sebuah pasangan. Ada jumlah yang dianggap membawa harmoni, ada yang membawa rezeki,
Dan ada pula yang dianggap kurang baik sehingga perlu dilakukan tirakat atau ruatan. Angka 16 sendiri termasuk dalam kategori yang cukup baik. Ia melambangkan keseimbangan antara rezeki dan ujian. Artinya, pasangan dengan jumlah Neptu 16 biasanya tidak akan kekurangan rezeki, meskipun tidak selalu berlimpah dengan mudah. Ada kalanya hidup mereka naik turun, ada masa keberuntungan, ada masa diuji dengan kesulitan. Tetapi justru angka 16 ini sering dianggap membawa keteguhan dalam hubungan. Pasangan yang memiliki hitungan Neptu ini biasanya mampu bertahan meski diuji dengan berbagai rintangan. Mereka akan tetap menemukan jalan keluar selama keduanya mau bekerja sama dan saling mendukung. Selain itu, angka 16 juga sering dikaitkan dengan sifat pasangan yang saling mengisi. Satu pihak bisa memberikan energi, sedangkan pihak lainnya memberikan ketenangan. Jika kita kembali pada karakter yang sudah kita bahas, memang cocok sekali. Pahing dengan keberaniannya, Pon dengan kesabarannya. Maka hasil hitungan ini semakin menegaskan bahwa mereka berpotensi saling melengkapi. Namun, sahabat spiritual, perlu kita pahami bersama bahwa dalam ilmu primbon, angka tidak pernah berdiri sendiri. Angka hanyalah simbol yang memberi gambaran. Keberhasilan sebuah hubungan tetap sangat bergantung pada bagaimana pasangan itu menjalani kehidupannya. Kalau hanya mengandalkan hitungan tapi tidak mau berusaha, maka hasilnya tidak akan sesuai harapan. Dengan jumlah Neptu 16 ini, pasangan Pahing dan Pon bisa diibaratkan seperti orang yang sedang berjalan di jalan berliku. Tidak selalu mulus, tapi juga tidak buntu. Ada tanjakan, ada turunan, ada belokan, tetapi semua itu bisa dilewati dengan sabar dan kerja sama. Justru perjalanan seperti inilah yang akan membuat hubungan mereka semakin kuat, karena setiap rintangan yang dilalui akan mempererat ikatan. Selain soal asmara, angka 16 juga berhubungan dengan rezeki. Pasangan dengan Neptu ini biasanya memiliki rezeki yang cukup, tidak berlebihan, tetapi juga tidak kekurangan. Mereka cenderung bisa hidup layak, apalagi jika pintar mengatur keuangan. Namun, ada catatan penting, jangan terlalu boros, karena angka 16 kadang juga menandakan rezeki yang cepat datang, tetapi cepat pula hilang jika tidak dijaga dengan baik. Sahabat spiritual, dari perhitungan ini kita bisa melihat bahwa Pahing dan Pon memang memiliki potensi untuk berjalan bersama. Neptu mereka menunjukkan angka yang cukup seimbang, bukan angka yang buruk, dan bisa menjadi modal untuk membangun rumah tangga yang kokoh. Asalkan keduanya mau saling mengerti, saling menerima, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Itulah makna dari perhitungan Neptu antara weton Pahing dan Pon, yang menghasilkan angka 16. Sebuah angka yang penuh tantangan, tetapi juga penuh harapan, Pui. Kecocokan dalam asmara. Bagaimana jika Pahing dan Pon bersatu dalam asmara? Secara sifat, mereka sebenarnya bisa saling melengkapi. Pahing yang berapi-api dan penuh ambisi bisa memberikan dorongan energi bagi Pon. Sementara Pon yang tenang mampu meredam emosi Pahing ketika sedang marah atau terburu-buru. Namun, bukan berarti tanpa masalah. Pahing yang keras kepala bisa membuat Pon merasa terkekang, sementara Pon yang terlalu diam bisa membuat Pahing merasa kurang dihargai. Jika keduanya mampu berkomunikasi dengan baik, hubungan ini akan menjadi harmoni antara api dan air, saling menyeimbangkan satu sama lain. 5. Kehidupan rumah tangga. Dalam rumah tangga, pasangan Pahing dan Pon bisa menjadi kombinasi yang kuat. Pahing biasanya menjadi penggerak, yang berani mengambil keputusan besar. Pon menjadi penyeimbang, yang memastikan keputusan itu tidak gegabah. Kehidupan rumah tangga mereka bisa berjalan baik asalkan masing-masing bisa menahan ego. Jika Pahing bisa belajar mengendalikan
emosinya, dan Pon bisa belajar untuk lebih terbuka dalam menyampaikan isi hati, maka rumah tangga ini akan kokoh dan penuh kebahagiaan, Tam. Kecocokan dalam hal rezeki dan usaha. Dalam hal rezeki, pasangan ini cenderung cukup beruntung. Pahing memiliki jiwa petualang dalam mencari peluang. Sementara Pon lebih piawai dalam mengelola keuangan dan menjaga kestabilan usaha. Kolaborasi keduanya bisa menghasilkan kesuksesan, meskipun jalan menuju sukses tidak selalu mudah. Jika mereka bekerja sama, Pahing bisa menjadi motor penggerak, sedangkan Pon menjadi rem yang menjaga agar tidak keluar jalur tujuh. Saran spiritual. Walaupun perhitungan weton menunjukkan potensi kecocokan, ingatlah bahwa jodoh dan rezeki sejatinya adalah urusan Tuhan. Primbon hanya memberikan gambaran, bukan keputusan mutlak. Karena itu, penting bagi pasangan Pahing dan Pon untuk selalu memperkuat hubungan dengan doa, tirakat, dan restu orang tua. Mengadakan selamatan kecil atau ruatan bisa menjadi sarana spiritual untuk memperkokoh ikatan mereka. Sahabat spiritual, dari pembahasan kita kali ini dapat disimpulkan bahwa weton Pahing dan Pon bisa cocok satu sama lain. Kuncinya ada pada komunikasi, kesabaran, dan kemauan untuk saling mengerti. Pahing memberi energi dan keberanian, Pon memberi ketenangan dan kestabilan. Jika keduanya bersatu, akan tercipta keseimbangan yang indah. Namun jangan lupa bahwa perhitungan weton hanyalah salah satu cara untuk memahami karakter. Yang lebih penting adalah usaha, doa, dan restu dari orang tua. Karena jodoh sejati bukan hanya tentang hitungan, melainkan juga tentang bagaimana kita saling menjaga, menghormati, dan mencintai. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Khodam Sejati agar Anda selalu mendapatkan update terbaru seputar weton dan rahasia kehidupan Jawa. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam damai, salam penuh berkah dari Khodam Sejati Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.